Cek 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 cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memberikan penjelasan penjelasan ya untuk soal tutorial nomor 4 fisika dasar 2A gitu. Nah, jadi di sini harapannya mampu mengaplikasikan hukum kasusnya itu pada simetri silinder gitu. Oke, jadi gambar di samping ini menunjukkan dari apa? Bagian dari tabung tipis berongga yang sangat panjang dengan jari-jari nih ya 3 sentimeter. Nih, kita ubah dulu nanti jadi 1 meter. Kemudian next serta mempunyai muatan persatuan panjang atau lambdanya ya 2 kali 10⁻8 coulomb per meter. Nah, jadi tentukan besarnya atau E-nya ya pada sini untuk soal yang A, R itu sama dengan R per 2, sedangkan untuk yang soal yang B itu R sama dengan 2R. Kemudian yang kita diminta untuk membuat grafik gitu ya. Dan listriknya atau E-nya terhadap R pada rentang R sama dengan 0 hingga R sama dengan 2R. Oke, kita langsung aja gitu ya. Soal yang nomor 4 ini kita menggunakan konsep perdistribusi kontinu gitu. Dan bentar, kalau saya gambar sendiri agak sulit juga, jadi kita langsung aja lihat. Nah ini. Oke, jadi kita gunakan hukum Gauss ya. Teman harus ingat gitu ya untuk ini sama Gauss ini ya. Ada integral tertutup E dot dA gitu sama dengan Qin per epsilon 0. Kemudian yang soal A itu kan kita diminta menghitung medan listrik pada R sama dengan R per 2 gitu. Nah, medan listrik udah R lebih besar dari 0 dan R lebih besar dari dia ada di artinya R-nya itu adalah di dalam silinder ini gitu. Kemudian kalau misalkan ya yang tadi gitu ya. Dan 2 R artinya keluar soal yang A ini sebenarnya ya silinder sebenarnya dari ini ya, R lebih besar dari 0 dan R lebih besar dari maaf, yang dilingkupi permukaan Gauss sama dengan 0. Karena kan muatannya itu ada di luar gitu ya, di luar batang yang positif-positif ini, sedangkan di dalamnya kan nggak ada muatan gitu. Maka untuk Qin atau muatan yang di dalamnya itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita gunakan yang rumus tadi ya, rumus sebelumnya gitu ya. Itu adalah integral tertutup dari E dot dA gitu ya, sama dengan 0 per epsilon 0. Kenapa 0 gitu ya? Karena kita tahu bahwasanya si Q-nya itu sama dengan 0. Katanya 0 gitu. Jadi kita masukin 0 gitu. Kemudian dibagi dengan epsilon 0. Nanti dapatlah si E-nya itu sama dengan medannya sama dengan 0. Nah, sehingga karena R sama dengan R dibagi 2 terletak pada rentang R lebih besar dari 0 dan R kecilnya lebih ya, R ini kecilnya lebih kecil daripada R besar ini gitu ya, maka E atau medannya itu sama dengan 0. Kemudian
Kemudian ini untuk yang soal A ya, kalau misalkan masih bingung gitu ya, silakan tanya saja gitu. Next kita lanjut ke soal yang B, untuk soal yang B ini, nah, itu yang apa, yang di luar ya, jari-jarinya di luar ya, karena dia kan 2 R gitu. Nah, teman-teman bisa perhatiin ya, yang di lingkaran apa, yang dilingkupi itu adalah key in. Jadi key in-nya itu adalah lambda L gitu ya. Pada daerah R lebih besar dari R besar gitu, R kecil lebih besar dari R besar gitu ya, lebih besar dari R besar dengan mengambil permukaan Gauss berbentuk tabung sepanjang L ini ya. Muatan yang dilingkupi permukaan Gauss tersebut merupakan muatan total yang dimiliki tabung berongga sepanjang L, yaitu Q in sama dengan ini, lambda L gitu. Oke, area mana tadi ya? Ya. Nah, oke, lanjut ya. Kenapa dia tiba-tiba Q in sama dengan ini, lambda apa, dikali L gitu. Nah, kita harus tahu gitu definisi mengetahui satuan panjang atau dari lambda itu sendiri. Kan kalau lambda itu sama dengan muatan dibagi sama panjang gitu ya. Nah, otomatis kalau misalkan kita cari yang Q-nya gitu, ya udah deh lambdanya dikali sama L, makanya dapatlah ini sama dengan lambda dikali sama L gitu. Kemudian sehingga gitu ya, kita pakai hukum Gauss gitu ya. Integral tertutup E dot dA gitu sama dengan Q in per epsilon 0 gitu. Terus tinggal kita masukin aja Q in-nya itu sama apa, sama dengan lambda masih itu sama dibagi sama epsilon 0, kemudian kita keluarin aja untuk yang E atau kemudian integral tertutup dari sama dengan ini sama juga ya, masih sama lambda dikali L dibagi sama epsilon 0. Dan ini dia jadi E dikali A sama dengan lambda kali L per epsilon nol. Nah, kenapa dia jadi A? Karena teman-teman harus ingat konsep integral ini ya. Misalkan ada integral dx, itu kan jadi sama dengan x. Sedangkan kalau di sini kan dia integral dA gitu ya. Otomatis integral dA itu hasilnya ada A, adalah A gitu ya. Nah, jadi ya udah deh, tinggal di itu saja. Sama apa dikali A gitu ya. Sama dengan lambda dikali L per epsilon nol. Kemudian teman-teman harus kayak ya, bahwasanya untuk yang A gitu ya, kenapa di sini tiba-tiba dia jadi 2pi RL gitu ya, kenapa gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya itu dapatnya atau itu kita peroleh dari, apa, keliling lingkaran gitu teman-teman. Kalau teman-teman bentar, mana tadi ya. Nah ini, lingkaran keliling apa, lingkaran ini kita belah gitu ya, jadi kayak gini gitu ya. Itu kan ada L panjangnya gitu ya. Dari situ ada 2 PR keliling lingkaran, bener nggak? Bener lah ya, 2 PR kan keliling lingkaran. Otomatis nanti kita bakal peroleh itu 2 PRL gitu. Ya jadi jangan bingung ya dapat 2 PRL tadi dapatnya dari mana itu. Karena kalau misalkan kita belah dia bentuknya bakalan seperti ini, ada L kemudian ada 2 PR itu adalah keliling lingkaran. Jadi dia sama dengan nanti 2 PRL. Oke, next ya, mana tadi kita sama mana tadi? Oh ya, sampai sini. Itu ya untuk yang A tadi. Coba jadi ini. Terus ini kan dia sama-sama L ya, berarti bisa saling meniadakan atau kita hapus gitu atau kita coret, coret-coret, nanti dia dapatlah untuk nilai E-nya itu sama dengan ini, apa, lambda gitu ya, dibagi 2 pi R epsilon 0. Kemudian, maka kuat medan listrik pada R sama dengan 2R dengan R besar gitu ya, sama dengan 3 cm gitu ya. Atau kita ubah jadi satuannya itu 0,03 meter gitu ya. Besarnya adalah, nah kan kalau yang kita lihat, bentar,
Ini kan 2 pi R ya. Nah, sedangkan di sini R itu sama dengan 2R. Otomatis untuk yang di sini kita tinggal substitusiin aja R yang kecil yang di sini itu diubah jadi 2R karena sesuai dengan ketentuan ini. Oke. Kemudian kita tinggal substitusiin aja gitu ya untuk nilai lambda kalau nggak salah kita ada diketahui deh. Nilai lambdanya itu di soal mana ya tadi soal nomor 4. Nah ini nilainya udah ada diketahui ya. 2 dikali 10 pangkat negatif 8 coulomb per meter gitu. Oke, bentar mana tadi ya? Kita sampai di ini. Jadi nilai lambdanya kita udah dapat dari soal, kemudian di bawahnya kan 2 ini ya 2. Pi-nya kita pakai 3,14 atau kita juga boleh pakai 22/7. Tapi kebanyakan kita kan nyaman menggunakan 3,14 untuk nilai pi. Kemudian ini tinggal dimasukin juga ya 2 dikali R-nya kan kita udah tahu ya bahwa R-nya itu 3 cm yang diubah ke dalam bentuk meter jadi 0,03 meter. Otomatis 2 dikali 0,03 jadinya ya. Kemudian untuk epsilon 0 kan ini udah ketetapan gitu ya, permisivitas gitu ya. Di ruang hampa itu dapatnya 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12. Kemudian nanti ketika teman-teman hitung menggunakan kalkulator ya, bisa dicek kembali gitu ya. Dia bakalan mendapatkan kurang lebih untuk medannya segini ya, 5997,5797 Newton per Coulomb atau kalau kita bulatkan dia jadi medan listriknya adalah 6 dikali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Ini untuk soal yang B. Kemudian untuk soal yang C, ini ada plot grafik E terhadap R pada rentang R sama dengan 0 gitu ya, hingga R sama dengan 2R gitu. Nah, diminta untuk hitung medan listrik di permukaan tabung R sama dengan R besar sama dengan 0,03 meter gitu. Untuk yang apa ini kan untuk yang pesanan yang pertama ini, itu dihasilkan atau kita peroleh pada soal yang B tadi gitu ya, jari-jari di luar silinder gitu ya untuk yang ini. Kemudian itu kita kita ubah untuk R kecilnya itu jadi R besar gitu ya, karena kan sesuai nih R kecil itu sama dengan R besar gitu. Jadi kita ubah ya. Kemudian bentar, kita tinggal substitusiin juga ya, sama ya, nilai lambdanya udah diketahui pada soal, kemudian 2 dikali pi, pi kita pakai 3,14, boleh juga 22/7, kemudian nilai R-nya juga udah diketahui pada soal, itu 0,03 meter, kemudian untuk epsilon nolnya juga udah ketetapan gitu ya, itu 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Maka nanti kalau teman-teman hitung lagi gitu ya, bisa dicek kembali apakah ini sudah sesuai atau belum gitu ya, menggunakan kalkulator gitu. Ini dapatnya 11995,15395 Newton per Coulomb. Kemudian kalau misalkan kita bulatkan, dia dapatnya E-nya itu atau medan listriknya adalah 1,2 dikali 10 pangkat 4 Newton Coulomb. Kemudian kita perolehlah datanya, kita buat tabel seperti ini ya teman-teman. Untuk R-nya itu R lebih besar dari sama dengan 0 dan R yang kecil ini lebih besar, lebih kecil daripada R yang besar ini. Itu dapat E-nya tadi 0 gitu ya. Kemudian kalau R kecil sama dengan R besar sama dengan 0,03, nanti dapat E-nya itu sama dengan ini tadi ya 1,2 kali 10 pangkat. Oke, oke. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwasanya terdapat sumbu X itu adalah medan, kemudian sumbu Y-nya sebagai jari-jari gitu. Nah, kalau kita plotkan, kan dia tadi minta diplotkan gitu ya. Di sini ada 0,3-nya, kan di sini 0,02, sini 0,04, otomatis di sini dong 0,03-nya. Sini. Terus dia kalau kita lihat dari grafik ini, semakin panjang R-nya atau jari-jarinya dia semakin menurun untuk grafiknya. Ini untuk soal yang nomor 4. Jawaban soal yang C gitu ya. Dan untuk memplotkan grafik E gitu. Jadi sebelum kita memplotkan, kita cari dulu data-datanya sehingga kita bisa peroleh tuh data-datanya yang ada di dalam tabel ini.
Oke. Ini bisa kalian buat di Excel, bisa buat juga manual gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja ya. Kemudian kita next ke soal yang nomor 5 ya. Sini terdapat gambar sebentar, kita harus, bentar ya, ke soalnya dulu gitu, jangan langsung ke kunci jawaban biar kita paham konsepnya, oke. Jadi di sini teman-teman semua ya, diharapkan mampu gitu mengaplikasikan kubus kasus simetri lembaran gitu. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Oke, jadi di gambar ini kita anggap ada 2 benda gitu ya, yaitu ada apa, pelata hingga dan cakram atau lubang yang ada di tengah-tengah sini. Pelata hingga itu yang ini teman-teman. Udah saya coretin sih gitu. Oke ya. Kemudian dia mempunyai jari-jari gitu. R ini ya, R besar ini, jari-jari. Nah, karena platnya bermuatan positif ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya di gambar ini dia kan plus-plus gitu ya atau positif gitu ya. Nah, dan lubang berbentuk cakram berarti nanti jenis muatannya itu akan mengurangi karena dia sebagai lubang gitu. Jadi di sini kan sebagai lubang gitu. Kemudian perlu apa, kita ketahui juga gitu ya, apa, apa itu definisi plata hingga gitu. Pasti definisi plata hingga. Nah, jadi tahingga itu sangat luas teman-teman. Jadi tahingga itu sangat luas sekali. Artinya kita tidak bisa mengkuantifikasi berapa luasnya gitu. Nah, tapi kalau secara nyatanya maksudnya luas sekali di sini tuh yaitu kita bandingkan antara luas plat dengan jarak titik yang akan diukur medan listriknya. Nah, contohnya di sini saya udah buat ya gambarnya. Nah, misalkan, diketahui gitu ya, luasnya di sini adalah 20 meter kuadrat gitu ya, kita ingin menghitung kuat medan listrik yang berjarak 1 mm gitu. Ini ya, yang ini, 1 mm. Oke, kita ingin menghitung kuatnya gitu ya. Nah, berarti titik 1 mm ini gitu ya, ini sudah bisa mewakili ternyata pelatnya sangat luas jika dibandingkan dengan 1 mm. Ini kan 20 meter kuadrat ya, sedangkan ini 1 mm gitu. Nah, kalau dibandingin 1 mm dengan 20 meter kuadrat ini otomatis kayak, ya luas sekali ternyata pelat ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan jaraknya itu 1 kilometer gitu ya, misal ini sudah kasih contoh juga, nah, misalkan sini titiknya, 1 kilometer gitu ya. Nah, dia seolah-olah seperti benda titik. Jadi bisa kita selesaikan, jika perbandingannya sangat jauh, berarti kita anggap dia sebagai benda titik. Kan ini kan 1 kilometer ya, sedangkan di sini dia 20 meter kuadrat gitu. Nah, ini kan jadi kalau misalkan dia di tengah-tengah sini gitu ya, kemudian 1 kilometernya di sini, itu bakalan kelihatan kayak setitik doang gitu jaraknya. Apa, kayak kelihatan titik doang karena saking jauhnya gitu teman-teman. Nah, maka kita bisa langsung pakai rumus gitu ya, medan listrik itu sama dengan K dikali dengan Q dibagi dengan R kuadrat, gitu ya. Kalau misalkan itu tadi, apa, perbandingannya ini tadi yang kelihatan seperti titik tadi gitu ya. Kemudian, kita next ya. Nah, karena kita asumsikan ada 2 benda, yang pertama pelata hingga, kita anggap dia utuh dulu gitu ya. Bentar, kita anggap dia utuh dulu gitu ya. Kita anggap dia utuh di sini. Ini seharusnya saya draw lagi deh. Jadi kita anggap dia nggak ada lubang, teman-teman. Intinya utuh. Kita anggap dia nggak ada lubangnya ya. Kita anggap dia utuh. Oke. Nah, sehingga lubangnya tidak ada gitu ya. Kemudian, apa, kita ingin menghitung medan listrik di titik P gitu, di titik sininya. Di sini udah segambar sih titik sininya gitu. Nah, oke, karena muatan positif gitu ya, sehingga medan jauhi muatan, dia arahnya ke atas. Makanya ini kita anggap apa, ini ya, dia ke atas. Ini kan medan. Karena kan muatannya positif. Kan oh ya perlu diingat lagi ya konsep bahwasanya kalau misalkan muatannya positif otomatis medannya akan menjauh gitu ya. Sedangkan kalau misalkan muatannya negatif, medan akan mendekat gitu. Makanya kenapa medannya keluar gitu atau E-nya keluar gitu ya. Kemudian,
yang bawah juga gitu ya, medan akan ke arah bawah gitu. Nah, makanya di sini saya gambarin panahnya E-nya ke bawah gitu. Kemudian, karena kita ingin menggunakan hukum Gauss gitu ya, berarti kita harus membuat permukaan Gauss-nya gitu. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini udah saya buat seperti bentuk silinder gitu ya, kurang lebih seperti ini kan dari titiknya gitu. Ini silinder gitu. Nah, anggap aja ini tulisan atau gambar yang sangat bagus sekali atau rapi sekali ya teman-teman. Kan bisa menyalin di catatan teman-teman masing-masing dengan rapi gitu ya. Oke, kita lanjut gitu ya. Jadi sisi atas dia itu punya tinggi silinder dengan sisi Z gitu ya. Nah, ini kan ada Z ya. Kemudian dia punya luas A gitu ya. Ntar ini harusnya dikasih. Nah, dia punya luas A gitu ya di sininya gitu ya. Ini juga sama sih sebenarnya. Kemudian, bentar. Oke, next ya. Kemudian untuk menentukan arah karena hukum Gauss gitu ya, berkaitan dengan bentuk listrik, yaitu perkalian antara vektor medan listrik dengan vektor luasan gitu ya. Nah, di gambar untuk luas atas, dia mempunyai vektor permukaan luas gitu ya. Ini belum masih kan? Bentar ya teman-teman. Oh, dari gitu ya. Oh ya, ini udah segambarin. Nah, ini ya gambarnya tadi ya, silindernya tadi anggap aja sebagus ini. Kan plotnya kita anggap tadi utuh gitu, nggak ada kosongnya gitu. Nah, oke. Dia memiliki itu tadi ya, vektor permukaan luas yang arahnya ke atas dan yang bawah juga sama, dia vektor permukaannya ke arah bawah gitu. Nah, ya. Nah, artinya untuk bagian atas ya medannya gitu ya, kan medannya ke atas juga ya, dan vektor normalnya gitu ya atau entopinya itu sejajar, berarti dia bisa menghasilkan fluks yang maksimal. Nah, yang di bawah juga sama antara ini medannya gitu ya dan garis normalnya gitu ya. Oke, oke. Lanjut ya. Jadi, tadi sampai mana coba? Oke. Artinya untuk bagian atas gitu ya, medan dan entopinya itu sejajar, berarti dia bisa menghasilkan fluks yang maksimal. Kemudian yang di bawah juga sama antara atau medan listrik dengan garis normal atau entopinya itu dia juga sejajar. Nah, dengan menggunakan ini ya, hukum Gauss gitu ya, integral tertutup dot dA gitu sama dengan Qin epsilon nol gitu ya. Nah, ini kan sama aja apa, flux gitu ya, flux itu kan E dot A gitu atau E dikali A gitu ya. Kemudian, ini dapatnya dari mana? Nah, kalau teman-teman ingat gitu ya, bahwasanya sigma itu sama dengan muatan dibagi sama si apa, A-nya gitu ya. Jadi dibagi A gitu. Nah, kemudian, nanti dari sini gitu ya, kan ada E atas A plus E bawah A gitu ya. Kemudian itu sama dengan nanti sigma A gitu kan, Qn ini tadi kayak gini ya, sigma sama dengan Q per A gitu. Jadi otomatis Q itu sama dengan sigma dikali A gitu. Nah, kemudian nanti dia dapat EA ditambah EA sama dengan sigma A dibagi sama epsilon nol. Nah,
Kalau EA ditambah EA otomatis dia ada 2 EA dong, ya kan ya? Nah, otomatis di sini untuk yang A-nya bisa saling menghilangkan atau bisa kita coret. Di sini dicoret, di sini dicoret. Hasilnya akan menghasilkan E atau medan listriknya itu sama dengan sigma dibagi dengan 2 epsilon nol. Ya, jadi jangan bingung lagi, kenapa tiba-tiba dia jadi ini gitu ya, E-nya sama dengan sigma dibagi 2 epsilon nol gitu ya. Ini udah dijabarkan. Oke, kemudian, next ya, sehingga gitu ya, medan apa, listrik pada titik E akibat plat tak hingga yaitu ini ya teman-teman, E sama dengan sigma dibagi 2 epsilon nol K topi. Apa K topi? Karena di arahnya Z. Dan teman-teman harus ingat gitu ya konsep ini gitu ya. Kalau I berarti di arah X, kalau J di arah Y, kalau K di arah Z. Oh maaf, kalau I topi di arah X, kalau J topi di arah Y, kalau K topi di arah Z. Sedangkan tadi kan dia mengarah ke Z, makanya kita pakai K topi. Oke, ini arah vektornya. Oh iya, yang perlu saya sampaikan juga ya. Nah, dari gambar ini tuh ada permukaan atas gitu ya, permukaan atas, kemudian permukaan bawah gitu ya, kemudian dan permukaan selimut ada di sini, permukaan selimut ya. Nah, yang permukaan selimut dia bakal membentuk, 90 derajat terhadap medan listrik, artinya dia tidak menghasilkan flux listrik karena kan kalau cos kan ini ya, dia kan selimutnya di sini ya, kayak gini berarti otomatis kan. Kita anggap aja ini selimut gitu ya. Terus untuk medannya kan dia ke atas gini, dia bakal membentuk di sini 90 derajat petanya. Ngerapihin di catatan masing-masing ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau cos 90 kan dia sama dengan 0. Saya buat aja deh. Cos 90 sama dengan 0. Ini harus teman-teman pahami juga ya. Jadi cos 90 dia sama dengan 0. Ini untuk catatan gambar ini sih. Kemudian kita next lagi ya. Itu kan ada di sini tadi. Nah, di sini kita menghitung medan listrik akibat cakram melingkar gitu. Oke. Jadi, kita hitung dari Z ke pusat cakram, karena dia muatannya apa, positif gitu ya. Kita asumsikan positif, kita ambil elemen luas dia gitu, kemudian mempunyai tebal dari apa, mempunyai tebal DR gitu. Ini ya, kan ini lingkaran ini, dia punya tebal ini DR. Kalau teman perhatikan, tebalnya itu DR gitu. Nah, kemudian elemen luas itu diasumsikan mempunyai jari-jari. Nih yang R kecil ini ya. Jika diukur dari pusat cakram. Nih, dari sini ke sini gitu ya. Kayak ini aja, kursor aja. Dari sini, sini gitu ya. Jadi deh, biar dia nggak berantakan kayak ambil sembarang titik gitu ya, sehingga keluar karena muatannya positif. Ingat konsepnya bahwasanya kalau muatan positif dia bakalan menjauh, sedangkan kalau dia negatif dia bakalan menuju gitu atau mendekati gitu ya dari muatannya. Jadi kita ambil sembarang titik di sini gitu ya. Sinyalnya astagfirullah. Oke, kita lanjut ya. Kita tadi, ya kita ambil sembarang titik, kemudian kita tarik gitu ya ke atas ini ya. Kan Z tadi. Nah, itu nanti kita, DE-nya itu nanti dia bakal membentuk sudut theta gitu ya, vertikal sebesar theta gitu. Oke. Kemudian, apa
maka diproyeksikan untuk sumbu X yaitu DE sin theta dan ke atas yaitu DE cos theta. Ya kan di sini ya, ternyata ada di sini. Kalau misalkan kita proyeksiin ke sumbu X, sebelah sini kan, otomatis dia dapat DE sin theta. Sedangkan kalau misalkan kita proyeksikan ke atas ini, dia dapatnya DE cos theta. Oke, kemudian begitu juga kalau kita ambil sembarang titik dari kanan gitu ya, yang garis putus sini gitu ya, ke sini gitu ya. Sama juga sih kalau misalkan ke sumbu X sama juga DE sin theta, sedangkan kalau misalkan dia vertikal sini ya, atas sini DE cos theta. Kemudian kalau kita perhatikan gitu ya, sumbu X ini ya, dia akan saling meniadakan. Jadi kiri kanan depan belakang dia akan saling menghilangkan gitu ya. Nah, sehingga total kuat medan listrik akibat cakra melingkar dipengaruhi komponen vertikal atau DE cos theta. Jadi DE sin thetanya enggak, karena dia sedang meniadakan. Jadi yang mempengaruhi hanya DE cos theta. Oke, kemudian sehingga kuat medan listrik di titik P dia merupakan resultan elemen medan listrik pada pada sumbu pada sumbu vertikal DE cos theta sehingga ini ya rumusnya ya. Aduh, bentar jangan dihapus. Gini ya. Kuat medan listrik di titik P merupakan resultan elemen medan listrik pada sumbu vertikal DE cos theta gitu ya. Iya. Kemudian kita pakai rumus ini ya. Dan sama dengan integral DE cos theta gitu. Kemudian oke. Oke, jadi dia di sini ya. Untuk N-nya itu ini 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat gitu. Karena di sini dia DE gitu ya, otomatis di sini jadi DQ gitu ya. Sama aja sih, sama aja gitu. Ini hanya penjelasan lebih lanjut aja gitu ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan ya, dengan elemen muatan DQ itu sama dengan sigma dA. Nah, kalau DQ sama dengan sigma dA itu asal usulnya dari mana? Asal usulnya dari sini. Kan sigma itu sama dengan Q per A gitu. Sebenarnya saya tulis atau udah saya sampaikan di awal tadi sih. Nah, tadi ya. Ini sigma sama dengan Q per A gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sigma sama dengan dQ per dA, otomatis untuk yang dQ-nya itu sama dengan sigma dikali dengan dA. Ini adalah asal-usul elemen muatannya ya, dQ sama dengan sigma dikali dengan dA. Di mana dA itu sama dengan 2pi R dr gitu. Nah, ini asal-usulnya dapat dari mana? Ini udah saya jabarin. 2pi R dr itu keliling lingkaran untuk yang 2pi R-nya. Kemudian yang dr-nya itu adalah tebal dari lingkaran. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan gitu ya, yang di awal tadi gitu ya. Nah, ini yang di sini tadi ya. Ini kan tebalnya itu adalah dr sama dengan tebalnya gitu ya. Kemudian untuk yang 2PR itu kan keliling dari lingkaran. Itu 2PR. Oke, kemudian cos theta ini asal-usulnya dari mana? Udah saya jabarin juga ya. Cos theta itu kan samping dibagi miring gitu ya. Sampingnya kan Z ya. Z. Kemudian miringnya tuh R aksen. Tanda petik di atas kita sebut R aksen. Kemudian jadi cos theta-nya itu sama dengan ini Z per R aksen. Oke, kemudian next berdasarkan Pitagoras gitu ya. R aksen sama dengan ini tinggal diakalin aja Z kuadrat plus R kuadrat. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Kan ini R aksen tadi ya. Kita substitusiin aja Z kuadrat plus R kuadrat di sini. 3, 2. Oke, gitu.
Kita lanjut, kenapa 3/2? Kan di sini dia akar ya, di sini dia udah nggak akar lagi, jadi 3/2. Sama aja sih nilai yang akar Z pangkat 2 plus R pangkat 2 sama ini, dalam kurung Z pangkat 2 plus R pangkat 2, pangkat 3/2, sama aja nilainya sama kayak gini. Jadi teman-teman jangan bingung, kan di sini dia akar Bang, kenapa di sini tiba-tiba jadi 3 pangkat maaf, dia jadi tiba-tiba pangkat 3/2 gitu, itu asal-usulnya sama kayak gini. Oke, kemudian lanjut ya, masukkan batas integral dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R gitu ya. Nah, kenapa kita membuat batasnya seperti ini dari 0 hingga R gitu ya. Nah, karena kita membuat elemen muatan dA-nya bergerak dari pusatnya, kemudian semakin melebar sampai ke jari-jari, maka batasnya R sama dengan 0 sampai R sama dengan R besar, jari-jarinya gitu ya. Kemudian, sebentar ya. Oke, dengan apa, elemen muatan tadi ya, tadi, itu udah ya. Berarti kita next ke langsung, menjelaskan yang ini gitu ya. Nah, oke, selesaikan integral dengan menggunakan persamaan gitu. Sebenarnya ini penulisan ulang dari yang ini teman-teman ya. Ya, tinggal ditambahin batasnya doang, kalau ini kan belum ada batas, sedangkan ini kita udah pakai batas dari 0 sampai R besar gitu. Nah, jadi kemudian kita selesaikan integral dengan menggunakan permisalan gitu ya. Di sini U sama dengan Z pangkat 2 plus R pangkat 2, maka DU per DR-nya itu adalah sama dengan 2R gitu ya. Sehingga 2R DR itu sama dengan DU. Selanjutnya persamaan integral menjadi ya dia DU. Ini kan 2R DR sama dengan DU. Makanya di sini terus DU. Kemudian U pangkat 3/2. U-nya kan ini tadi ya. Z pangkat 2 plus R pangkat 2. Terus di sini kan ada 3/2 jadi 3/2 gitu. Kemudian di sini apa, kan ini integral, ini kalau misalkan teman-teman masih ingat gitu ya, konsep integral gitu ya, kan, misalkan ada integral x n dx gitu, otomatis sama dengan 1/n+1 gitu ya, kemudian x pangkat n+1 plus c gitu. Nah, otomatis kalau misalkan kita jabarin yang kenapa dia dapet yang ini gitu ya, sama aja kayak 1/-3/2 ditambah 1 gitu ya, kemudian U gitu ya, pangkat -3/2 ditambah 1 ya, nanti dia bakal dapat untuk yang ini hasilnya -2 ya, kemudian untuk yang pangkat di sini dia bakal menghasilkan -1/2, makanya kenapa di sini dia dapatnya nanti jadi -2 U gitu ya, pangkat -1/2 gitu ya, atau -1/2 gitu. Kemudian nanti, jadinya seperti ini. Oke, ini sebenarnya ke matematika sih, pemahaman matematika. Oke, next ya, masukkan kembali nilai U dan batas integral. Nah, untuk nilai U-nya kan tadi kita asumsikan dia sebagai Z pangkat 2 plus R pangkat 2 ya, U-nya itu. Nah, makanya kita masukin lagi gitu ya, ini kan hasilnya ini tadi akar U. Kemudian batasnya kan dari 0 sampai R, batas bawah ini batas atasnya. Nah, kemudian nanti kita tinggal masukin aja gitu ya. Ini saya kasih penjelasan, ini ada batas atasnya, atasnya otomatis R yang di sini itu kita ganti dengan R besar gitu ya. Nah, ini kan batas atasnya. Sedangkan kalau untuk yang sebelah sini, kenapa dia 0? Karena batas bawahnya adalah 0. Gitu ya. Kemudian nanti diperolehlah untuk medan listriknya atau ini ya, vektornya ini seperti ini. Ini pemahaman matematika juga sih sebenarnya. Oke, bentar. Sehingga medan listrik pada titik P akibat cakram lubang, yaitu ini ya teman-teman, tinggal ditambahin ini dong, K topi, itu menandakan arah Z. Ini udah saya kasih ulangan sinian, topi menandakan arah Z. Kemudian, total kuat medan listrik pada titik P, yaitu ini ya, EP sama dengan
E plat ditambah dengan E cakram yang lubang tadi gitu ya. Nah, untuk yang E plat kan kita udah dapet ini ya di awal tadi, maaf, sigma dibagi 2 epsilon nol K topi ditambah sama si ini tadi kan E cakram yang berlubang tadi. Ini hasilnya, yang warna ungu ini. Tuh ya. Ada sigma dibagi 2 epsilon nol dikali 1 dikurang Z dibagi akar dari Z pangkat 2 plus R kuadrat tutup gitu ya, K topi. Lagi-lagi K topi ini menandakan arah, itu ke arah Z gitu ya. Ini ya hasilnya jadinya. Kemudian dengan memasukkan nilai yang diketahui maka kita peroleh. Kan untuk si sigmanya kita udah tahu nilainya berapa dari soal. Kemudian untuk si Z-nya kita juga udah tahu dari soal, jadi tinggal substitusin aja. Kemudian 2 epsilon nol juga adalah ketentuan atau ketetapan itu ini nilainya ya. Kemudian Z juga sama, udah tahu nilainya, R kuadrat juga udah sama nilainya berapa. Jadi nanti kita peroleh untuk EP-nya itu sama dengan ini teman-teman 0,208 Newton per Coulomb K topi. Jadi medan listrik di titik P pada Z sama dengan 2,56 cm adalah ini. Itu kan nomor yang maaf nomor 5. Oke, itu ya teman-teman untuk soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Ini kalau nggak salah udah dijelasin di kelas ya, cuman ini bakal kita sedikit singgung atau kita bahas ya. Nah, soal nomor 5 itu soal nomor 6. Ini mampu mengaplikasikan hukum Gauss khusus simetri bola. Perhatikan gambar berikut. Nah, sebuah bola konduktor berjari-jari A diberi muatan listrik plus 2 Q. Selanjutnya bola konduktor berongga dengan jari-jari dalam B dan jari-jari luar C yang diberi muatan negatif Q diletakkan konsentris dengan bola konduktor berjari-jari A seperti diperlihatkan pada gambar di atas ya. Dengan ini ya, B lebih besar dari A, B lebih kecil dari C untuk yang lain ya. Besar medan listrik di daerah 1, kemudian di daerah 2, kemudian di daerah 3. Nah, gaya yang dialami oleh muatan Q yang diletakkan pada titik 4 di sini ya. Berjarak 1,2 C dari pusat bola. Nah, solusinya seperti ini ya. Kita tulis dulu ya sisi perseginya kan diketahui 3,2 mm, kita ubah ke meter. Kemudian medan listriknya diketahui juga ya, sama dengan 1.800. Maaf, ini solusi nomor 1. Tadi nomor 6 ya? Maaf. Oke, jadi ini ya, soalnya itu. Yang pertama ya, basic medan listrik di daerah 1, 2, dan 3. Nah, medan listrik daerah 1 gitu ya, R lebih kecil dari A gitu. Ini ya, putus ini. Oke, R lebih kecil dari A. Dengan menggunakan hukum Gauss gitu ya. Ini integral tertutup gitu ya. Ini kemudian karena dalam bola konduktor tidak ada muatan, kan di dalam sini nggak ada muatan ya. Nah, otomatis Q-nya sama dengan 0. Karena Q sama dengan 0, maka E-nya itu sama dengan 0. Sehingga besar medan listriknya itu sama dengan 0. Jadi nggak ada muatan, makanya dia dapatnya 0 gitu ya, E-nya. Medan listriknya. Kemudian, medan listrik daerah 2 gitu ya. R lebih besar dari A dan ya. Ini ya. Oke, bentar. Pakai rumus yang sama juga ya. Kemudian kita keluarin untuk E-nya gitu. Jadi tinggal DA aja sama dengan 2Q per epsilon 0 gitu ya. Nanti kemudian apa? Ini dapat dari mana ini ya? Dari ini gitu. Karena kita tinjau ini ada jelas ya garis yang putus-putus ini yang melingkar ini ya. Kemudian A-nya dapat dari mana sama tadi ya yang integral tadi.
Kalau misalkan ada integral apa, integral dx itu kan sama dengan x itu, berarti kalau misalkan dia integral dA otomatis dia sama dengan A gitu ya, pemahaman konsep ini. Kemudian nanti tinggal di apa, apa, masukin aja yang A itu kan luas bola ya. Luas bola itu kan 4 pi r kuadrat, jadi dimasukin aja kemudian sama yang disubstitusiin. Nanti jadi E sama dengan ini, I per 2 pi epsilon 0 R kuadrat. Kan kalau misalkan kita jabarin gitu ya, kita bisa coret, kita bisa coret. Ini nanti 2, udah nggak ada jadi. Nah, jadi kalau misalkan ini 2 pi R kuadrat, 2 pi R kuadrat epsilon 0 per epsilon 0 gitu ya. Oke, pindah ke sini jadi kayak gini. Makanya dia dapatnya kayak gini. Oke, saya rasa untuk pemahaman dasar ini teman-teman udah harusnya paham gitu ya. Makanya dapatlah besar dari medan listriknya E sama dengan Q per 2 pi epsilon 0 R kuadrat. Kemudian kita masuk ke tinjauan berikutnya. Ini medan listrik ya, yang daerah ketiga itu ada R lebih besar dari B dan R lebih kecil dari C gitu ya. Dia yang di garis putus-putus ini ya. Kita tinjau. Sama kita pakai persamaan ini hukum Gauss lagi ya. Karena di dalam konduktor bola tidak ada muatan maka Q-nya sama dengan 0 gitu ya. Kan ini nggak ada muatan dalam sini. Beda dengan yang ini tadi kalau kita tinjau di sini. Di sini dia ada muatan plus 2Q gitu. Sama di sini juga. Di dalam sini dia nggak ada muatan gitu ya. Maka dia dapat 0. Q-nya nggak ada muatan. Q-nya itu sama dengan 0. Gitu. Jadi 0. Oke. Sekarang kita tinggal yang di dalam sini. Next, berikutnya gaya pada muatan Q di titik 4 yang berjarak 1,2 C dari pusat bola medan listrik di titik 4 gitu R lebih besar dari C. Berarti dia di luar. Nah, berdasarkan ini gitu ya. Nah, ini itu berarti ada muatan 2Q plus 2Q, kemudian ada juga muatan negatif Q gitu ya. Oke, kita peroleh ya EA. Ini sama juga ya. A-nya dapat dari ini, integral dA ini. Ini pun harus ingat banget ya untuk yang D integral dx sama dengan X. dA itu berarti dia sama dengan A. Nah, maka diperolehlah dia kayak gini ya. 2Q dikurang Q kan sama dengan Q. Kemudian sama ya untuk yang A ini itu adalah luas bola gitu ya, 4 pi R kuadrat. Nanti tinggal pindah ruas saja jadi dapat sehingga besar medan listrik untuk R 1,2 C yaitu, nah kan di sini R-nya itu sama dengan 1,2 C gitu ya. Jadi tinggal disubstitusiin aja. R yang di sini itu dijadiin ini 1,2 C dipempatin 2. Kemudian gaya listrik pada muatan Q pada titik 4 yaitu F sama dengan E gitu ya. Nah, F sama dengan Q gitu ya. Dikali sama nih Q dibagi sama 4 pi epsilon 0 dikali 1,2 C pangkat 2 gitu. Nah, ini dapatnya dari mana gitu ya. Kan E-nya kita udah dapat tadi ini nilai E-nya. Jadi untuk ini ya udah deh, ini dikali E kan, udah dikali aja. Sini aja gitu nilainya. E nih. Terus F jadinya sama dengan Q kecil atau muatan Q gitu ya, sama dengan 5,76 pi epsilon 0 C pangkat 2. Nah, dia masih dalam bentuk variabel ya, karena pada soal tidak disebutkan berapa gitu ya angkanya. Jadi ini untuk yang penjelasan atau pembahasan soal yang nomor 6. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan tutorial soal nomor nomor 4, 5, 6 gitu ya. Jadi silahkan dicatat, dipahami gitu ya. Ini saya agak di pelan-pelanin supaya kalian bisa mencatat ya.
di-screenshot saja gitu ya. Terus nanti teman-teman bisa salin atau catat gitu. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, oke, bisa di-screenshot aja ya teman-teman. Di-pause videonya. 1, 2, 3, oke, catat. 1, 2, 3, screenshot. 1, 2, 3, screenshot. 1, 2, 3, screenshot. 1, 2, 3, screenshot. Oke, untuk catatannya bakalan saya besarin. Oke, next ya. Screenshot, di-screenshot, di-screenshot. Kalau ini juga sama, tinggal screenshot aja. Ini juga sama, screenshot aja. Ya, juga ya. Oke. Oh ya, nanti juga bakalan sebagi si filenya gitu ya. Ini saya simpan dulu coret-coretannya. 4, 5, 6. Ya, mungkin cukup sekian untuk tutorial soal fisika dasar 2A gitu. Soal nomor 4, 5, dan 6. Kalau misalkan lagi-lagi saya ingetin ya, kalau misalkan masih bingung silakan bertanya dan kalau misalkan kurang paham juga silakan bertanya. Kemudian jangan lupa dicatat ya supaya lebih paham lagi konsepnya bagaimana dan nanti ketika kalian ujian gitu ya, baik ujian ataupun kuis kalian nggak bingung lagi, "Oh, kalau soal kayak gini ternyata konsepnya seperti ini." Itu ya. Mungkin cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.